السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Idah Al-Mahajjah fi bayani sabilis salaf as-salih fi talaqqi al-ilm wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaihi. Bagaimana metode dalam menimba ilmu, memahami ilmu itu, mengamalkannya serta mendakwahkannya. Yang mana sampai kita pada kesempatan malam hari ini masih dalam jima' abwabid da'wah, kita akan berbicara tentang salah satu dari fiqhud da'wah di kesempatan malam hari ini. Tidak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita akan ambil bab da'wati ila jami' syara'il Islam. Tafadhal Pak Gun. Allahumma salli wa sallim. يقول حفظه الله تعالى: باب الدعوة إلى جميع شرائع الإسلام. Bab ajakan kepada seluruh syariat Islam. Bab ajakan kepada seluruh syariat Islam.
tidak akan berbicara tentang satu bab saja, tapi mencakup seluruh bab. Cuma perlu diperhatikan, ada porsi terbesar yang tidak boleh ketinggalan, yaitu bab al-aqidah. Karena akidah ini masuk ke semua bagian agama. Karena al-aqidah awwaluddin wa akhiruhu. Dia berkaitan dengan awal Islam dan akhir Islam. Baik. Dalil akan hal ini, dan ini merupakan fiqhud da'wati ilallah, fikih dalam berdakwah, bahwasanya dakwah ini kafah, menyeluruh, tidak sebagian, tidak menitik beratkannya kepada bagian-bagian yang tidak dititik beratkan oleh agama. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Al-Hafidh atau Imam Ibnu Jarir rahimahullah menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Ya'ni jalla thana'uhu bidzalik. Apa maksud Allah tentang ayat ini masuk ke dalam Islam secara menyeluruh? I'malu ayyuhal mu'minun bi syara'il islami kulliha. Wahai kaum mukminin, amalkan seluruh syariat Islam. Wadkhulu fit tasdiqi bihi qawlan wa amala. Dan benarkan Islam itu dengan ucapan serta dengan amalan atau praktik. Maka oleh karena itu, jangan hanya berbicara tentang jihad, tapi tidak berbicara tentang intisari agama, akidah. Jangan hanya berbicara tentang salat, tapi tidak berbicara tentang apa yang menjadikan salat itu sah. Tapi harus menyeluruh. Iya, porsi yang terbesar berbicara tentang apa? Akidah. Karena kalau kita berbicara tentang salat harus ada akidah. Berbicara tentang puasa harus ada akidah, yang mana tidak akan sah salat tanpa benar akidah. Tidak akan sah puasa tanpa membenarkan akidah. Enggak akan sah segala-galanya tanpa membenarkan akidah. Itu sebabnya dikatakan buniyal islamu ala khamsin. Jadi amaliyah itu terbangun di atas lima. Nah, yang lima ini bangunan pertamanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, ikhlas tauhid, Muhammad Rasulullah, al-ittiba', syaratnya harus mutaba'ah. Maka ingat hadis yang sudah lalu, hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, halaman 114. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Pertama kali kamu dakwahi mereka tauhid. Fa idza arafu dzalik, kalau mereka tahu sudah, satu riwayat, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka manut bertauhid, kalau mereka taat bertauhid, kalau mereka taat bertauhid, baru suruh mereka salat.
Kalau mereka sudah taat salat, nurut salat, baru engkau ajak mereka kepada zakat. Baik. Dalil yang kedua, hadits Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Qila lahu, ada orang bertanya kepada Salman, ini adalah Yahudi. Hai Salman, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Apa benar Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang hajat? Benar apa tidak? Faqala ajal, benar. Perhatikan di sini. Buang hajat dalam pandangan kita mungkin hal yang kecil, hal yang sepele. Tapi Islam tidak menyisakan. Karena apa? Dakwahnya Islam itu sempurna. Islam memperhatikan bersih dalam, Islam juga memperhatikan bersihnya luar. Bahkan syarat sah salat bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, di sini tata cara buang hajat diajar pula. Adakah agama yang sesempurna ini? Tidak ada. Maka lihat, sampai orang-orang Yahudi mengatakan, na'lamu ayatan unzilat fikum, law unzilat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawma 'ida. Kami tahu ada satu ayat turun pada kalian wahai kaum muslimin, kata mereka. Sekiranya ayat itu turun pada kami, kami jadikan hari turunnya hari raya. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Baik. Di sini ketika Yahudi ini sebenarnya ingin memperolok-olok Salman. Ini niatnya ingin memperolok-olok. Tapi Salman jawab dia dengan kebanggaan. Ajal, benar. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah. Kami dilarang waktu qadha hajat menghadap kiblat. Ihtiram. Sebagai bentuk penghormatan kita. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada bedanya luar bangunan maupun dalam bangunan. Berdalil dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi sebagian para ulama mengatakan di antaranya Ibnu Umar, kalau dalam bangunan boleh meskipun menghadap kiblat. Kalau luar bangunan mutlak tidak boleh. Luar bangunan mutlak tidak boleh menghadap kiblat. Kalau membelakangi boleh. Ya, tapi paling bagus tidak menghadap, tidak membelakangi dalam kiblat maupun dalam bangunan maupun luar bangunan. Nah, Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang qadha hajat tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat, setiap kali qadha hajat Allah catat baginya satu pahala. Paling bagus. Jelas, Sul? Alhamdulillah. Satu, ya, menghadap kiblat, kencing maupun buang air besar. Yang kedua, au annastanjiya bil yamin. Kami dilarang istinja dengan tangan kanan. Enggak boleh membersihkan kemaluan, kotoran dengan tangan kanan, kecuali tangan kiri tidak berfungsi. Stroke, afanallahu wa iyyakum. Atau tangan kirinya hilang karena aksiden, kecelakaan. Tapi kalau sehat tidak boleh menggunakan tangan kanan. Kanan ini untuk yang baik-baik, kiri ini untuk yang buruk-buruk, yang kotor-kotor. Ya, maka pasangannya tembakau kanan apa kiri? Hah? Kanan apa kiri? Kiri. Pasangannya tembakau WC. Ya.
Mathalul jalisis soleh, perumpamaan teman duduk yang baik. Nah, jadi karena ini buruk, akhirnya apa? Kumpul sama yang buruk semua. Baik. Yang ketiga, wa an nastanjiya bi aqalli min 3 ahjar, istinja kurang dari 3 batu. Istinja kurang dari 3 batu. Kalau pakai batu atau istijmar, tisu jangan kurang dari 3. Ya. Kalau lebih boleh, tapi kurang jangan. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW buang hajat, Nabi minta dicarikan 3 batu, dapat 2, satunya tai keledai, kotoran keledai. Akhirnya Nabi lempar kotoran keledainya, innaha riksun, ini najis. Dari sini menunjukkan bahwasanya seluruh hewan yang haram dimakan, kotorannya dan kencingnya najis. Sebaliknya, seluruh hewan yang halal dimakan, kotorannya dan kencingnya apa? Suci. Yang halal dimakan, kencingnya dan kotorannya suci, tapi belum tentu bisa dimakan. Jelas ini? Atau sinyal kurang? Nah, sekali lagi, nah, sinyal kurang katanya nih. Ini maklum dia pakai, anda tahu pakai apa ini? Sekali lagi, semua hewan yang haram dimakan, kotorannya dan kencingnya najis. Tadi contohnya apa? Keledai jinak. Kalau keledai liar, ini halal. Pak Tono, apa keledai liar? Zebra. Barakallahu fiik. Bismillah. Yang kedua, seluruh hewan yang halal dimakan, maka kencingnya, kotorannya suci. Tapi meskipun suci, belum tentu bisa dimakan. Nah, ini dia. Baik. Contoh yang bisa diminum, air kencing onta. Ya, tapi jangan minum air kencingnya sapi. Apalagi mandi pakai kotoran sapi. Ya. Kambing saja yang barokah kencingnya enggak ada dalil nyuruh kita mengobati kencing kambing. Tapi disuruh sholat. Ini ya, subhanallah ya. Benar-benar agama kita pakai dalil gitu loh. Kalau kencing onta disuruh minum untuk obat. Kencing kambing tidak ada yang nyuruh. Sebaliknya, sholat di kandang onta tidak boleh, tapi sholat di kandang kambing disuruh. Fa innaha barokah, di sana ada barokah. Tapi sholat sunnah, pasang sujadah itu. Iya, enggak tahu nanti kan turun mas apa enggak kita tahu pada jam. Iya Pak Tono? Nabi bilang begitu, ayo. Sallu fi marabidil ghanam, kepada Nabi SAW, fa innaha barakah. Salatlah di tempat gembalanya kambing, di kandangnya kambing, barokah kata Nabi SAW. Nabi bilang barokah, aneh. Wah. Ini yang jelas-jelas barokah ini kubur enggak ada berkahnya kita cari. Kandang kambing enggak kita sholat di sana. Nabi yang suruh loh para jamaah. Ya, wala tusallu fi mabarikil ibil. Jangan sholat di kandangnya onta. Enggak boleh. Kalau kandang kambing boleh. Disuruh barokah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak tahu kita sholat, jangan-jangan tiap Kamis dia beranak kambing kita kan? Nabi yang bilang begitu. Dan hebatnya kambing, dia bisa melahirkan atau dia bisa bunting meskipun tidak ada pejantan. Dia gosok-gosok di pagaran itu. Di pagar itu
hamil sudah dia nanti. Loh, tanya dokter hewan ayo. Tanya pengarat kambing, yang gembala kambing. Dia gosok-gosok, dia usah kasih pejantan dia. Cuma kalau dia pejantan, kalau dikasih pejantan dia bisa 2, bisa 3. Kalau nggak pakai pejantan minimal 1 sudah. Ya, gatal-gatal, gosok, bunting dia. Subhanallah. Ya. Baik. Jadi istinja nggak boleh kurang dari berapa? 3 batu. Nah, Ibnu Abbas membawakan 2 batu, 1 kotoran keledai. Satunya dilempar oleh Nabi. Najis katanya. Taib. Kemudian yang ke-4 ya. 4. Au an-nastanjiya bi raji'in au bi 'azmin. Kita dilarang istinja menggunakan kotoran hewan yang halal dimakan. Yang halal dimakan loh. Kalau haram dimakan sudah dalilnya tadi. Kotorannya najis. Ini enggak boleh istinja dengan kotoran hewan yang halal dimakan. Kenapa? Karena kotorannya menjadi rumput hewan jin. Menjadi rumputnya hewannya jin. Tulang menjadi makanannya jin. Kalau kita bismillah makan, insya Allah dia temukan dagingnya banyak oleh saudara-saudara kita jin itu. Maka lihat, jin ini hanya menerima sisa. Tapi heran kita, kenapa kita persembahan untuk jin? Ada? Banyak. Naruh siapa sesajen. Mau bangun rumah, nggak tahu ditaruh di mana, di ujung 4 penjuru atau 4 mata angin. Supaya tidak diganggu. Ya, membangarin katanya bahasa Timur. Ya, dibangarin supaya jangan ada jin-jin setan yang ganggu katanya. Subhanallah. Ya, Nabi ya memberitakan sisa-sisa kita dapatnya. Kok kita yang nyembah sama dia? Maka benar-benar kata Allah Azza wa Jalla, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sekelompok laki-laki manusia meminta pertolongan atau meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki jin, jinnya tambah sombong dan tambah menakut-nakuti manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, apa faedah dari hadis dan ayat ini? Pertama, setelah mewujudkan tauhid, memurnikan tauhid dan meninggalkan syirik, menjauhi syirik, maka dakwah itu tidak terfokus pada satu bab saja, tapi mencakup seluruh bab agama. Tapi syarat yang pertama apa? Tahqiqut tauhid. Murnikan dulu apa? Tauhid. Tinggalkan syirik. Kenapa? Tanpa memurnikan tauhid lantas kita beramal, percuma, sia-sia amal ibadah itu para jamaah. Enggak ada gunanya. Allah berfirman dalam suratul An'am ayat 88, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Jikalau mereka syirik, hancur seluruh amal ibadah mereka. Faedah yang kedua, kewajiban berdakwah kepada seluruh syariat Islam tanpa membedakan syariat yang satu dengan yang lainnya. Wajib kita dakwahi, atau wajib kita dakwahkan, wajib kita sampaikan. Mengamalkan, kita minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla, kita bisa amalkan. Jadi tidak bisa kita memfokuskan, menitik beratkan pada satu bab tanpa memperhatikan bab yang lainnya. Dan tentu dengan porsi yang paling besar adalah masalah apa? Akidah. Yang ketiga, butlanu taqsimid din ila lubbin wa qusyur. Dengan ayat dan hadis ini menunjukkan batalnya pembagian agama menjadi 2. Ada isi, ada ampas. Ada isi, ada kulit. Ya, karena apa? Orang-orang yang belajar tarekat, belajar tasawuf, yang masih ruku sujud ini adalah ini orang syariat. Ini masih ampas-ampasnya katanya. Masih apa?
kulit-kulitnya. Yang nggak sholat itu baru dapat intinya. Kenapa? Sudah ma'rifat. La ilaha illallah. Hadza batil. Kita katakan manusia tanpa kulit jadi apa dia? Sundal bolong. Mungkin pernah dengar cerita sundal bolong itu sudah dia. Ya, HP ada luarnya? Ada. Nggak mungkin hanya isi dalamnya saja. Mobil itu kenapa dia gagah-gagah tampilannya? Kenapa? Body, bahkan sekarang full press body, nggak pakai dempul. Nah, kalau perempuan full press body bahaya. Nah, itulah dia kasiat ariyat, berpakaian namun hukumnya telanjang. Lihat, pakai jilbab tetapi apa? Ketat semuanya. Dia di bawahnya pakai celana tetapi lepis. Ya, bahkan celana pensil. Yang sudah saya sebutkan, ada sebut kalau Ustaz kita juga, ukurannya celananya baru bisa keluar harus pakai oli. Taruhin oli baru bisa keluar dia. Ngetap. La ilaha illallah, atau kasih gemuk. Allahul musta'an. Yang keempat, inhiraful jama'at allati tuhmilu fi da'watiha jawanib minad din. Menyimpangnya kelompok-kelompok yang melalaikan dan meremehkan sisi tauhid dalam beragama, ya, atau dalam berdakwah. Ini adalah penyimpangan. Kalau sampai kita lalaikan pembahasan tauhid, pembahasan akidah di dalam berdakwatu ilallah azza wa jalla, karena ini adalah intisari dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. 10 tahun di Makkah full tauhid, baru datang syariat yang lain. Begitu di Madinah, Nabi sampai Madinah, Nabi disuruh belajar tauhid oleh Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dia fikih dakwah yang pertama. Dakwah ini harus menyeluruh. Baik, yang kedua, baik. Yaqulu hafizahullah ta'ala, babun la da'wata illa bi'ilmin. Tidak ada dakwah kecuali harus memiliki ilmu. Jangan mengajak kalau tidak punya bekal untuk apa kita mengajak. Ya, tapi kalau ngajak orang menuntut ilmu silahkan. Tapi untuk berbicara tentang ilmu, kalau tidak punya ilmunya jangan. Apa kata para ulama kita? Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, maka dia pasti akan mendatangkan hal-hal yang aneh bin ajaib. Kenapa? Enggak bidangnya. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah.
Aku menyeru kepada jalan Allah. Nah, perhatikan ini. Ala basirah. Ini menjadi syahid. Ala basirah. Mengajak kepada Allah dengan dasar ilmu. Maka itu sebabnya kita belajar. Ya, saya sholat begini, ini dasarnya. Ini namanya ilmu. Ini dalilnya. Ya. Ala basirah, ala ilmin wa yaqin. Kita mengajak ini dengan ilmu dan yakin. Al-ilm adalah al-kitab was sunnah. Wal yaqin kamalul ilm, sempurna pengetahuan kita. Maka lihat, kita dilarang oleh Nabi SAW menyampaikan hadis yang tidak jelas riwayatnya. Karena apa? Karena itu bukan ilmu. Yang jelas riwayatnya apa kata Nabi? Ballighu anni walau ayat. Sampaikan anni yang datang dariku. Jangan salah gunakan hadis ini. Ya, belum apa-apa langsung jadi daki. LC langsung ceramah. LC lulusan cakra. Jangan para jamaah, rusak nanti. Ya. Jadi ala basirah, ay al-ilm wa yaqin. Ilmu qala Allah, qala rasuluhu. Ya. Bukan berarti antum harus kuasai ilmu baru berdanda. Artinya apa yang antum sampaikan itu harus punya dasar. Harus tahu. Nanti jangan ustadznya yang ditangguhkan. Nah, akhirnya apa? Ustadz telepon, Ustadz, apa namanya? Mau antum debat ini katanya. Dia yang punya masalah, ustadz yang debat. La ilaha illallah. Ini musibah nih para jamaah. Dia yang ngeributin kita ya, dibuat apa namanya, mau tambah ribut lagi. Allahul musta'an. Jadi apa? Ala basirah. Basirah al-ilm, al-kitab was sunnah. Wa yaqin, yaqin maknanya lah tamamul ilm atau kamalul ilm, sempurna pengetahuan kita tentang sesuatu. Itu namanya derajat apa ya? Yakin. Maka orang mengatakan, kamu lihat sudah, lihat. Yakin sekarang? Yakin. Tapi kalau hanya cerita, oh belum yakin saya katanya. Masih ragu. Kalau bahasa Sasak, apa katanya Pak Fadil? Lisak bon batu niku gita niku sadu. Ya. Jadi kalau enggak dilihat, enggak percaya. Maka kalau mengatakan, ya, hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kita mendengar dalilnya ilmu, tapi begitu melihat apa yang diberitakan oleh dalil itu, namanya apa? Sempurna kita mengetahui, itu namanya al-yaqin. Kita melihatnya ainul yakin, kita merasakan langsung hakul yakin. Baik. Ana, siapa ini harus punya ilmu? Aku, kata Nabi. Jelas Allah mengajarkan Nabi. Wa man ittaba'ani, yang ikut Nabi dalam berdakwah harus punya ilmu. Ya. Harus punya apa? Al-ilm. Baik. Ada satu penjelasannya para ulama salaf yang menerangkan mereka itu bahwasanya kunna nata'allamul iman, dahulu kami belajar keimanan. Ya, belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Nah, jadi iman itu bisa datang kalau dipelajari. Ya, ndak bisa. Oh, kita mau ngomong mana? Mau cari iman dulu. Ndak. Iman itu dipelajari. Dan iman itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, di dalam surat At-Taubah ayat 33, demikian juga dalam surat apa? As-Saff. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
Dialah Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Al-Mufassirun mengatakan al-huda al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang hak, al-amalus salih. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, Allah akan menampakkan Islam ini, memenangkan Islam. Jadi kunci kemenangan Islam ilmu dan amal. Jadi kalau kita mau Islam menang, memang harus kembali kita kepada ilmu Islam ini para jamaah. Selama kita tidak kembali, sebagaimana hadits Nabi SAW, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, maka tetap kita akan hina kalau belum kembali. Cara kembali, belajar ini. Baik. Dalil yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmui, atau apa? Pelajari. Annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah tauhid. Berarti apa? Belajarlah tauhid ya Muhammad. Masya Allah. Maka para ulama kita mengatakan ayat ini madaniyah. Setelah Nabi mendakwahkan tauhid di Mekah sampai ke Madinah, disuruh belajar tauhid. Berarti apa? Kita ini enggak boleh berhenti belajar tauhid. Belajar tauhid terus. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Qala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari berkata dalam sahihnya, babul qabla al-qali wal amali. Bab ilmu dulu, baru diucapkan, baru diamalkan. Karena Allah mengatakan fa'lam, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amali. Allah memulai dengan ilmu dulu, baru berbicara, kemudian baru kita beramal. Syekhul Islam mengatakan apa? Di sini disebutkan la ilaha illallah dengan istighfar. Bukankah la ilaha illallah itu mengampuni dosa? Iya. Maka boleh mengatakan la ilaha illallah yudhib usul syirik. La ilaha illallah ini menghilangkan pokok-pokok kesyirikan atau menghilangkan pokok-pokok dosa. Istighfar menghilangkan cabang-cabang dosa. Jadi tauhid menghilangkan apa? Pokok-pokok dosa. Istighfar menghilangkan cabang-cabang dosa. Baik. Wa qala Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Man 'amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Siapa yang beramal tanpa ilmu, ingat tanpa ilmu, tanpa dalil, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Itu sebabnya dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah, al-ilmu imamul amal, dibawakan dalam Sahih Bukhari. Ilmu itu imamnya praktik. Ya, jadi jangan sampai seperti kata pepatah Indonesia, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, inilah dia. Ketika imamnya tidak beres, bagaimana makmumnya? Akan tidak beres juga. Imamnya gesit 120 km per jam. Bagaimana makmumnya? Ya mau tidak mau harus mengimbangi. Kalau tidak diimbangi nanti ketinggalan gerbong. Ya, masih Fatihah, imamnya sudah di mana? Udah di bawah. Sah apa enggak? Imamnya enggak sah, makmumnya juga tidak sah. Maka pentingnya al-ilmu sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal. Baik. Apa faedah yang bisa diambil dari pembahasan ini, dari dalil-dalil ini? Pertama,
La takunu da'watu illa bi'ilmin. Dakwah enggak bisa kecuali harus dengan ilmu. Tidak bisa berjalan, tidak bisa terlaksana kecuali harus dengan apa? Ilmu. Maka lihat, surat pertama turun surat tentang ilmu apa tidak? Iqra, baca. Maka Nabi disuruh membaca meskipun tidak bisa menulis. Baca. Karena baca adalah kunci ilmu. Ya, itu sebabnya para ulama kita mengatakan, kalau ingin menghafal sedikit saja. Kalau ingin wawasan banyak membaca. Banyakin baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, wawasan luas. Tapi kalau menghafal jangan terlalu banyak. 1 lembar cukup. Tapi kalau mau baca, banyak baca. Ya, wawasan luas. Tapi kalau menghafal jangan antum banyak semua yang antum baca. Ini namanya nanti apa? Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang mengambil ilmu itu sekaligus, maka buyarnya sekaligus juga. Ya, sama seperti SKS waktu kita sekolah itu, kuliah itu loh. Ya, sekian bulan tidak pernah belajar, tiba-tiba besok ujian kejar semalam. Iya, ada yang tinggal waktu menjawab, tapi tidak pasti. Karena apa? Bacanya sekali saja. Nanti kalau sudah menjawab, hilang sudah semuanya. Wahakadha. Yang kedua, al-ilmu qabla al-amal wa da'wah. Ilmu dulu, baru beramal, baru berdakwah. Kenapa? Karena ilmu ini adalah imam. Kenapa? Karena ingat, orang yang berdakwah atau orang beramal tanpa ilmu, sifat siapa? Nas. Apa sifatnya? Dhalin, sesat. Yang ketiga, ad-da'watu bila ilm tufsidu akthar mimma tuslih. Berdakwah tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ibarat dokter yang bukan dokter atau pura-pura menjadi dokter, maka akan terjadi malpraktik. Bisakah akan memberikan resep? Gak bisa. Kenapa? Gak punya ilmu. Sampai Nabi mengatakan, man tatabbaba fahuwa dhaminun. Siapa yang berpura-pura jadi dokter lantas terjadi kepatalan, kecelakaan, dia wajib tanggung jawab. Baik. Faedah yang keempat, fasadud da'awat allati la tastanidu ilal ilm. Rusaknya dakwah-dakwah yang tidak bersandar kepada ilmu. Ilmu di sini dalil. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala manhaji as-salaf. Kemudian terakhir, hajatul ummati ilal ilmi wal ulama. Dengan melihat dalil-dalil ini menunjukkan umat ini perlu ilmu dan perlu ulama. Ilmu sudah ada di dalam Al-Quran para jamaah. Tapi yang megang kuncinya yang kita perlu ini. Karena Quran tidak bisa ngasih tahu kita. Ini maksud saya. Kuncinya di mana? Ulama. Kitab-kitab ini semuanya ilmunya semua ini. Tapi siapa yang membukakan kita? Ulama. Maka metode menuntut ilmu dua. Pertama, kitab. Yang kedua, orang alim. Harus. Sebab dikatakan oleh Imam Syafi'i atau yang lainnya, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Siapa yang mendalami ilmu agama ini hanya dari perut kitab, maka dia akan menghancurkan dan menyia-nyiakan ilmu. Ya, faqad ya man tafaqqaha min butunil kutub dhayya'al ahkam. Dia akan sia-siakan hukum agama. Jadi tidak bisa kita otodidak. Harus punya pembimbing. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, tidak dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya wa irsyadu muallimin, bimbingan seorang guru. Andai kata ilmu ini tidak perlu guru,
dan tidak perlu berjalan mencarinya, niscaya Nabi Musa sudah cukup. Dia diam di tempatnya, tetapi ternyata Allah suruh dia belajar kepada Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan ambil beberapa pertanyaan di sini. Bolehkah melaksanakan sholat sunnah witir, syuruk dan duha dengan cara berjamaah dengan secara rutin? Tidak boleh. Yang ada berjamaah itu malam, itu sholat witir atau sholat malam. Adapun duha, syuruk ini tidak ada berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya uang yang kita peroleh dari program pemerintah tentang kartu prakerja? Kalau pemerintah yang kasih tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya ringtone HP? Apa termasuk musik? Kalau sekedar bel tidak ada masalah para jamaah. Tapi kalau nadanya nada musik ya dihindari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, apakah harus berwudu lagi kalau mau jima' lagi setelah keluar? Lebih baik berwudu, karena itu lebih menjadikan untuk bersemangat dan lebih bersih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada contohnya dari Nabi SAW dan sahabat salat tahajud bersama istri dengan membaca secara jahar? Berjamaah tidak ada masalah, datang dari Nabi SAW. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, rahimallahu rajulan ayqadha ahlahu. Ya, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang membangunkan istrinya. Ya, fa in abad fanadhahat fi wajhiha al-ma. Jika tidak mau, dipercikkan air di mukanya. Hadza huwa Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum jual beli kucing? Ada khilaf di kalangan para ulama, namun sahih tidak boleh jual beli kucing. Lebih baik jual beli kelinci. Ya, Allah taala ala wa alam. Ilmu apa yang wajib kita persiapkan sebelum menikah? Yang perlu dipersiapkan pertama adalah ilmu tentang pernikahan itu sendiri. Ya, ilmu tentang pernikahan itu sendiri. Apakah kita sudah faham apa kewajiban kita sebagai seorang suami? Kemudian istri, apakah sudah paham apa kewajibannya sebagai istri? Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya istri menolak ajakan suami namun suaminya tidak pernah marah? Akan tetapi untuk memenuhi hasratnya suaminya melakukan onani, bagaimana hukumnya? Pertama, kita katakan istri ketika tidak mau diajak oleh suaminya, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, salatnya hanya sampai daun telinga saja nggak bisa naik ketika suaminya ya ngajak untuk berhubungan tetapi tidak mau tanpa ada uzur yang syar'i. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dilarang merapatkan saf, apakah wajib ditaati? Nah, ini khilaf ini para jamaah ini. Ya, sebagian para ulama kita merapatkan saf adalah wajib. Maka kalau dia wajib, ini ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya saja. Ya, ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Namun para ulama yang mengatakan sunnah,
Dari sinilah dia mengatakan bahwasanya boleh untuk berjarak itu lebih-lebih kalau ada hajat atau darurat. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apa hukumnya zodiak atau mempercayai zodiak? Ini hukumnya adalah kesyirikan. Kenapa? Karena telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil bagian dari pelajaran ilmu bintang ini, maka dia mengambil bagian dari ilmu sihir. Zada ma zada. Nah, ilmu perbintangan ada dua, tasir wa ta'thir. Tasir melihat perjalanannya sehingga mengetahui arah dan semisalnya, musim. Adapun dengan perjalanan itu menunjukkan peristiwa apa yang akan terjadi di muka bumi ini namanya ilmu ta'thir, dan ini yang terlarang di dalam syariat kita. Ini dah dia dikaitkan dengan ilmu zodiak tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi ada astronomi, ada astrologi. Astrologi yang tidak boleh, astronomi boleh. Ya, Allah taala ala wa alam. Bagaimana maksud dikabulkan dalam doa? Karena ada mengatakan bahwa arti dikabulkan itu tafsirnya adalah direspon saja. Dari mana dibilang direspon itu? Ya. Cuma ingat, doa pasti dikabulkan oleh Allah kalau lengkap rukun dan syaratnya. Kalau lengkap rukun dan syaratnya. Dan jawabannya salah satu dari tiga hal. Langsung, kalau tidak dipalingkan dari keburukan yang semisal dengan doa kita. Kalau tidak, maka pasti kita dapatkan di akhirat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa sebutan bagi orang yang jika di depan orang rajin beribadah sampai bertahun-tahun tapi belakang dosa besar? Apakah boleh berteman seperti itu? Kalau orang beriman yang berbuat dosa besar, maka ini namanya mu'minun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Ini mukmin dengan iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia fasik karena berbuat dosa besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah haid berhenti selama 9 bulan baru ada lagi merupakan penyakit? Apakah kita boleh sholat? Kita katakan haid berhenti selama 9 bulan, tidak pernah haid 9 bulan. Setelah 9 bulan baru haid lagi. Kita katakan selama dia tidak haid maka hukumnya suci. Selama tiba haid maka hukumnya haid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, demikian para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia kajian kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Wal ilmu indallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita akan libur 2 pekan para jamaah. Ya, libur 2 pekan insyaallah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.